Nggak boleh ada anak kampung putus sekolah. Benar. Apapun alasannya. Entah itu kemiskinan, entah itu pekerjaan tidak tetap. Nggak boleh ada anak putus sekolah. Pendidikan tidak akan pernah punah di dalam diri setiap individu. Dan manusia butuh insan untuk belajar dan mengabdikan dirinya demi mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Seperti sosok yang saya temui hari ini, beliau membangun taman baca Lentera Pustaka untuk memutuskan rantai kebodohan. Terus, mana ya? Coba. Maps-nya sih di deket sini. Tapi kemana ya? Wah, ada ibu-ibu nih. Hari ini, saya memulai aktivitas dengan mengendari skuter menuju tempat Pak Syarif Yunus. Dan saya dapat info dari teman saya, katanya beliau mempunyai taman baca gratis. Jadi penasaran saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, numpang Ya. nanya, tahu alamat ini Bu? Nah, ini kayak tempatnya Pak Syarif Pak Syarif Yunus. Yunus ya, di sana lurus yang Ya. ada rumahnya kuning. Masnya mau kemana? Oh gitu, jadi lurus ada rumahnya kuning, Iya. itu Taman Lentera Pustaka? Iya, yang punya Pak Syarif. Oh gitu? Iya. Ya. Ini kebetulan anak saya mau ke sana. Oh gitu? Iya. Namanya siapa Dek? Nijam. Oh Nizam. Oh, jadi Nizam ini mau belajar Iya, sana? mau belajar ke sana. Muridnya beliau gitu? Iya. Oh ya Allah. Jam betul aja banget. anterin masnya ke sana. Ya. Ya, Gak apa-apa? nggak apa-apa. Serius ya udah? Iya, nih. Alhamdulillah ada teman bareng berarti nih. Ntar tunjukin ya jalannya. Ya. Tuh, naik. Oke, yuk, Naik. siap. Pegang. Jadi lurus, ada sebelah kiri pagar warna Iya, kuning. pagar warna kuning. Yes, Ntar ya. tunjukin ya. Ya, makasih Bu ya, mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegangan, Dek. Pegangan. Wah, kebetulan banget nih ada yang searah. Akhirnya, saya dan Nizam pergi menuju tempatnya Pak Syarif. Alhamdulillah. Capek juga Nizam. Oh, Pak Syarif itu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya tinggal ya, ada tamu. Ya, selamat datang. Pak Syarif. Apa kabar? Salam kenal, Chan Galvin. Syarif. Sehat Pak? Iya, alhamdulillah. Ya gimana perjalanannya? Ya seru Pak, tadi naik Vespa juga, tadi keliling-keliling, tapi alhamdulillah tadi kan sempet nyasar nih. Ya. Saya pakai maps di handphone, cuman nggak ketemu-temu. Tapi kebetulan ketemu Nizam sama Nizam. orang tuanya tadi. Iya, oke. Ditanyain mau kemana? Iya saya mau ke tempatnya Pak Syarif gitu. Ya. Ya mana tuh yang kuning di depan gedungnya? Oh ya kebetulan Nizam juga di sana sekolahnya. Ya Betul. udah, kebetulan alhamdulillah ketemu di sini gitu Nizam Pak. kebetulan anak kelas prasekolah kita yang Oh. rutin belajar di sini seminggu 2 kali Oh, gitu ya gitu. di kelas prasekolah. Hari ini juga kebetulan ada aktivitas dari pengajaran berantas buta aksara. Oh, maaf, Gitu, sedang ini tuh berlangsung. wali murid Pak? Ini ibu-ibu. Oh ibu. Ya, ibu-ibu. Bukan wali ya. murid Pak berarti? Bukan wali murid. Oh jadi maaf ini ibu-ibunya belajar baca juga di sini? Belajar baca tulis, jadi mereka sebelumnya adalah kaum ibu yang buta aksara. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lalu kemudian sekarang aktif belajar seminggu juga 2 kali. Gitu. Udah Pak, izin Pak kalau misalnya saya ikut ke sana sambil ngobrol-ngobrol, boleh Pak ya? Boleh, boleh, ayo silakan, Siap. silakan. Saya kira Lentera Pustaka itu tempatnya anak-anak. Ternyata ada juga orang tua yang ingin belajar untuk bisa membaca dan juga mengenal huruf angka. Masih ada ya di beberapa tempat di daerah ini yang buta aksara?
Oke, Nijam sekarang gabung sama teman-teman di TBM ya. Makasih nih Jam ya. Kasih. Sia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Makasih ya, Pak. Ya, jadi ini aktivitas kita di namanya Gerakan Berantas Buta Aksara. Assalamualaikum Ya. ibu-ibu. Salam kenal, saya Chan Kelvin. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang lagi pada belajar baca ini. Udah pada bisa belum? Alhamdulillah, sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau misalnya diajarin pertama tuh lebih ke bacanya atau tulisnya dulu sih Pak? Nah, pertama kali karena mereka kaum buta aksara, Hah? jadi pertama mengenal huruf dari abjad A sampai dengan Z. Lalu kemudian menggabungkan huruf jadi suku kata, misalnya B A B A, C A C A, baca gitu ya, suku kata baru menjadi satu kata. Baca, cabe ya gitu ya. Itu semuanya dipelajari sampai nanti merangkai kata jadi kalimat. Itu prinsipnya. Tapi waktu di awal ibu-ibu ini adalah belajar tentang menulis nama. Menulis nama sendiri. Nama sendiri. Jadi Masya mereka Allah. baru belajar di sini menulis nama sama dengan adalah tanda tangan. Baca. Ya. Jadi sudah bisa nulis nama? Bisa. Tapi Nah. namanya sendiri apa kan Bu? Apa? Masa nggak apa? Iya. Iya. Bercanda ya Bu? Iya. Jadi dulu sebenarnya kan mereka itu terus terang punya KTP, tapi nulis namanya nggak bisa. Kita ajarin pertama materinya. Yang kedua adalah tanda tangan, tapi kalau bahasa sebenarnya adalah itu inisial. Supaya tanda tangannya konsisten. Kapanpun dan dimanapun kayak ini Ibu Arniati itu selalu tanda tangannya AR saja. OR, ya, jadi, tapi kode ya. konsisten dimanapun dokumennya dia tanda tangannya tetap sama gitu. Nah dulu sebelum Ibu bisa nulis gitu, tanda tangan pakai apa? Cap jempol? Oh cap jempol, ya, biasa gitu ya Pak ya? Iya, jadi itu tahapannya awal. Nah sekarang alhamdulillah sih mereka sudah terus ya punya semangat belajar. Seminggu 2 kali, sekarang sudah masuk kayak hari ini kita belajar tentang cara membuat puisi. Wih keren, Tadi berarti tahapannya udah keren Pak ya? Iya, Udah tinggi gitu. Pak ya? Abis puisi terpantun Bu ya? Iya, siap. Penonton gitu Bu. Cie, cakep. Cakep. Iya. Iya, tuh, katanya Wiwin dan Evin. Cakep. Lanjutin Bu. Iya, kira mau dilanjutin. Ternyata enggak. Bisa nggak ngejanya nih, ibu-ibu? Udah bisa ya? Bisa? Coba dites. 1, 2, 3. C A R A R A Cara. M M E M B U B U A T membuat P U P I S I S pu Puisi. lengkapnya Cara membuat puisi. Wih, Ya, pinter. gitu, Pak, kira-kira izin ya. foto-foto nggak apa-apa Pak ya? Siap, silakan Mas Chan. Nah, jadi bagaimana cara membuat puisi, ibu-ibu? Ya, puisi itu adalah susunan kata yang indah. Ya, misalnya kita menyebut satu kata saja, kata pagi. Coba Bu sumbang satu kata lagi. Pergi. Coba Ibu Kanah satu kata lagi. Apa? Ke TBM. Ke Ya. TBM. Jadi dengan kata pagi dari saya, Ibu kasih kata pergi, Ibu Kanah kasih kata ke TBM. Ini bisa kita jadikan puisi, ya. Oke. Pagi, tambahin kata matahari. Lalu tambah satu kata bersinar, ya. Nah, sekarang ini satu puisi sudah jadi, satu bait. Tolong ibu-ibu taruh ditulis di bukunya masing-masing. Cie, cakep. Cakep. Iya, Iya. tuh, katanya Wiwin dan Evin. Cakep. Lanjutin Bu. Iya, kira mau dilanjutin.
Ya, jadi ibu-ibu ya, ini kan sudah ada nih cara bikin puisi. Nah, sekarang sudah ada 3 baris ya. Ibu-ibu coba tolong ditulis kata-kata ini, kalimat ini ke dalam 3 baris di bukunya masing-masing. Oh, bisa kan Bu? Gitu ya, bisa kan? Ya, nanti saya cek lagi ya, sama Mas Chan juga nanti bisa ikut ngecek kira-kira gitu. Oke, bisa Bu? Udah, wah. Oke, Mas Chan, mungkin kita bisa ngobrol Oh, iya, dulu siap. biar dia Tinggal dulu, Ibu, ya. mengerjakan tugas. Dikerjakan tugasnya, ibu-ibu. Silakan. Mas Oh Chan. iya. Ya. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi ini aktivitasnya di Gerakan Berantas Buta Aksara. kira-kira. Masya Allah. Tapi kalau saya lihat ini antusias ibu-ibu sangat luar biasa Pak ya. Untuk beliau ini murid paling muda ya Pak ya. Ya, Bu ini 66 tahun. 66 tahun Iya. Insya Allah. Nah Pak, kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak. Ya. Awal mulanya Taman Baca ini tuh berdiri seperti apa sih Pak? Apakah Bapak dulu tergagas dari siapa dan akhirnya Bapak ngelihat sekeliling Bapak yang buta aksara banyak, Bapak bikin ini atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kalau awal mula dari Taman Bacaan Lentera Pustaka itu, ini Desa Sukaluyu 81% tingkat pendidikannya di SD. Oh di SD? Ya, 9%-nya itu di SMP. Sehingga saya tergerak hati untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat. Nah, saya tidak menggunakan uang untuk membiayai mereka, tetapi mengubah mindset melalui buku bacaan. Buku baca. Ya, maka pada tahun 2017 itu kita garasi rumah yang dijadikan rak-rak buku. Dengan awalnya saya punya dapat dari kawan-kawan donasi buku sebanyak 600 buku. 600 buku Pak. Ya, baru buku kita untuk dibaca sama untuk ibu-ibu dibaca ini. oleh anak-anak dulu. Oh, anak-anak dulu. Anak-anak dulu awalnya, karena kan supaya mereka tidak putus sekolah. Benar. Ya, melalui buku bacaan itu. 3 kali dalam 1 minggu mereka itu membaca di taman bacaan. Lalu kemudian selang sekitar 3 bulan kemudian di tahun 2018 tiba-tiba ada salah satu itu Bu Ar. Dia ternyata ketahuan oleh saya bahwa dia tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oh gitu. Ya, gara-gara baca tulisan yang besar seperti Kampung Literasi Sukaluyu itu, dia nggak bisa baca. Gitu. Nah, ibu-ibu udah selesai belum nih? Udah. Saya periksa ya. 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 Kita periksa. Silakan Pak. Saat ngobrol dengan Pak Syarif, saya tidak sengaja melihat seorang ibu yang sedang menulis dan juga serius sekali. Kira-kira lagi nulis apa ya? Ibu lagi nulis surat Ini surat. buat anak-anak ibu yang sudah berumah tangga, pesan. Masya Allah. Dulu kan ibu suka bikin surat sama orang lain. Karena saya sekarang udah bisa baca, udah bisa nulis, jadi udah bikin surat buat anak-anak ibu. Wah keren. Punten Bu, kita belum kenalan. Saya Chan Kevin. Ibu dengan ibu siapa? Bu Ibu Jadi sekarang anak-anaknya ibu tuh ada di mana tinggalnya? pada moncang ada yang di Ciapus, ada yang di Cibinong, ada yang di Sinarwangi. Oh gitu. Intinya nggak jauh dari sini lah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ibu komunikasi selama ini biasanya melalui surat, tapi ditulisin sama orang. Iya tadinya, sekarang udah bisa dinulis sendiri sekarang. Oh, jadi sekarang ibu udah bisa nulis sendiri, ibu pengen nunjukin. Iya. Punten, saya mau lihat tulisannya kayak gimana, Bu. Wih, keren. Coba Bu, sambil dibaca boleh, Iya. Bu? Apa nih? Saya sedang membuat sambal cabai. Oke. Saya pergi belajar ke TBM. Keren. Saya harus rajin membaca. Wih, oh jadi intinya ibu pengen nunjukin sama anak-anak ibu tuh lagi buat sambel. Sobat Safar, memang ya, kebahagiaan itu tidak selalu tentang uang. Dia merasa senang sekali bisa ngirim surat langsung dengan tulisannya sendiri untuk sang anak. Masya Allah. Tapi kalau misalkan ibu kalau ketemu sama anak-anaknya ibu tuh biasanya yang diobrolin apa, Bu? Kan udah lama nggak ketemu mungkin ya. Ya pendidikan gitu. Sekarang anak-anak harus pada aku, udah nggak ada bapak gitu. Waktu hari meninggal bapak. Ya Allah ya Rabbi. Nggak sakit nggak apa meninggalnya. Ya Allah. Lagi sehat, lagi puasa. Lagi puasa? Ya. Lagi bulan Ramadan? Ya, lagi puasa, lagi sehat ya. Pergi ke kebun, dan di pos lagi tidur, ada orang kira dia lagi tidur, mau ditidurnya lah. Bah bangun, tinggalnya udah nggak ada.
Bu, maaf ya Bu, Ya. jadi sedih. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya ajarin caranya untuk bikinin surat buat anak Buat Ibu. anak, iya. Ya. Ya. Nih kita tulisnya di bawah sini aja ya, kita garis ya. Ibu mau nulis apa buat anak Ibu? Nulis pesan aja. Pesan apa? Biar pada akur sama anak. Biar pada Jangan akur. meninggalkan sholat. Baca nggak Bu? Lo baca ya? Nah, ini Baca. Pak Syarif, Ya, tulisan saya kan jelek nih Pak. ya. Ibu makin nggak bisa baca di ntar ya Pak. gitu ya. Tapi kalau Bu itu udah terbiasa menulis, jadi memang agak bagus tulisannya. Iya, lebih bagus tulisan Ibu dibandingin saya. Oke. Berarti nanti kasih surat ini ke Pak. anak Ibu ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Reja udah mau siap, apa boleh berangkat? Oh, oke. Ya. Bisa. Nah, Bisa. kalau gitu kamu yang gantiin untuk ngajar ibu-ibu ke Berbura. Ya siap Pak. Mas Chan, kebetulan ada relawan saya nih yang nggak bisa hadir. Oh gitu. Saya ditunggu anak-anak untuk mengajar mereka di TBM satunya supaya kalau mau ikutan kita bisa ke sana. Boleh, gak apa-apa Pak ya? Boleh, Izin, silakan. Pak, yaudah. Yuk. Siap. Ya. Bu, digantikan oleh Fadil ya, Ya. relawan kita ya. Sampai tunggu ya. Terima kasih. Kasih Bu, Assalamualaikum. Selamat belajar. Gimana tuh, Mas Chan, ngajar tadi? Wah seru Pak, ternyata menarik banget Pak ya ngajarin ibu-ibu. Siap. Tapi Pak, punten banget nih Pak. Ya. Kan tadi sebelum masuk sini saya ngeliat beberapa banyak tulisan Pak ya. Ya. Saya senang nih Pak. Cuman saya ngelihat satu tulisan yang saya sedih Pak sampai sekarang. Kenapa tuh? Karena mewakili hidup saya Pak. Apa? Ini nih Pak, Oh ini, jadi ini jalan sama aku, nikah sama orang lain. sering Pak. Jadi banyak tulisan-tulisan yang kita sebut dengan tulisan nyeleneh ya. Saya bikin sendiri, Bapak yang bikin sendiri Pak ini bikin Pak? sendiri betul. Mungkin Tujuan- Bapak maaf kepikiran apa emang jalan hidup Bapak pernah begini Pak? Enggak. Tapi Gitu ya? ini adalah intinya tulisan-tulisan yang bersifat nasihat. Mana sehat? Ya, kita bisa mengambil hikmah dari gini kan. Gitu. Kalau orang sekarang jalannya sama siapa, nanti nikahnya sama Benar. siapa. Itu So, kan sama satu saya nasihat. Pak, jadi hobi saya tuh jagain calon istri orang. Nah, gitu. Habis bagus baru orang lain yang nikahin bukan saya Pak. Gitu. Pak, jadi hobi saya tuh jagain calon istri orang. Nah, gitu. Habis bagus baru orang lain yang nikahin bukan saya Pak. Gitu. Nah, ini jadi aktivitas kita di Taman Bacaan di area sini juga ada selain di kebun baca. Oh di sini ya. Pak, Nah, ini lebih ada gedungnya ya. Kalau di sana lebih betul. outdoornya gitu Pak ya. Betul. Jadi ini Mas Pak. Chan, ini ada aktivitas motor baca keliling. Ini kenalin relawan saya. Halo Mas, Ya, Chan namanya Kelly. Reza. Oh, Reza, Jadi dia iya. sedang siap-siap buku Ah. ya untuk aktivitas dari motor baca keliling yang kita jalanin. Keliling ke kampung untuk nyiapin akses bacaan. Masya Allah. Kira-kira Jadi intinya ada yang outdoor juga, ada yang di gedung juga, maupun Betul. juga kita ada menjemput bola juga gitu Pak ya. Iya benar. Nah ini tuh biasanya kalau misalkan di suatu tempat, di mana Pak? Apakah satu tempat dong ngetem gitu, apa Kita ada keliling gitu tiga Pak? area yang dijelajah untuk akses bacaan. Satu di Desa Sukaluyu, Sukaluyu. di bawah. Ada juga di Kampung Babakan, Desa Sukajadi namanya. Ada juga di Kampung Buniaga, itu Desa Taman Sari. Oh, gitu. Jadi itu rutin kita seminggu satu kali menghampiri mereka. Oh jadi intinya udah ada jadwalnya setiap minggu, dan mereka udah pada tahu tuh Pak ya, pas Betul. nyamperin gitu ya? Ya, dan yang berjalan nih relawan kita. Reza. Iya, Masya Reza. Allah. Ini sekarang lagi nyiapin buku. Kebetulan Mas Chan hari ini saya ada relawan yang nggak bisa hadir. Saya sudah ditunggu oleh anak-anak untuk ngajar nih. Oh gitu. Mungkin nanti Mas Chan bisa ngobrol-ngobrol sama Oke, siap. relawan Nggak apa-apa, saya. Pak. Izin, Pak, ya. Saya izin untuk ngajar dulu. Siap. Ya. Makasih, Bapak. Terima kasih. Silakan Reja ya. ditemani. Iya, baik Pak. Wah, Mas Reza, ini numpang duduk ya? Iya, silakan Mas. Keren, euy. Nah, sekarang kita mau tes anak-anak untuk nulis nama. Nih, siapa yang sudah bisa nulis nama? Aku.
Nah, Nijam coba. Oh, Nijam, ini jago nih. Tulis namanya Nijam. Ayo, hurufnya apa aja di sini? Pertama hurufnya apa dulu? Nih, di Sini, sini sini. tulis Sini saya, dulu. kamu sini, sebelah sini. Ya. Ini, oke. Tulis nama Nijam. Tulis namanya gimana? Huruf apa? N. Wih, Oke. pinter. I. I. Oke. Z. Z. Ya. Terus A. Terus lagi. M. Wih, pinter. Tepuk bagus. tangan dong buat Tepuk tangan Nijam. buat Nijam. Oke Pak, Masya Allah ini dengan banyak kegiatan yang terdapat di Lentera Pustaka ini Pak, sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak terhadap anak-anak dan juga orang-orang yang mungkin Bapak bikinin programnya Pak? Ya, pertama adalah nggak boleh ada anak kampung putus sekolah. Ada hadiah buat adik-adik yang di sini nggak apa-apa ya? Bentar, Terima adik-adik. kasih. Pengen hadiah nggak? Ya. Oh ya, bentar ya. Kaca ambilin dulu ya, bentar ya. Ya. Nih, Nah, alhamdulillah, tuh, Kacan punya Kacan hadiah. Ini kan adik-adik pada beri hadiah ke pinter-pinter Kacan nih. tuh. Biar semangat belajarnya. Ya. Nah, mungkin nanti Bapak Syarif aja bagi-bagiin Pak ya. Siap. Izin Siap. saya taruh Terima di sini. kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak. Insya Allah. Dan terima kasih Pak buat inspirasinya hari ini. Terima kasih. Dengan ilmu yang Bapak punya, alhamdulillah warga-warga sini terbantu nih Pak dengan Amin. kegiatan yang Bapak lakukan. Amin. Teman-teman relawan Bapak di sini juga saling berjibaku menuntaskan kemiskinan dan Ya. juga kebutaaksaraan, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi dan juga aspirasi buat teman-teman semua yang lagi nonton Pak ya. Terima kasih, Kacan. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Izin Pak kalau gitu saya pamit dulu. Baik. Adik-adik saya pamit dulu ya. Sehat terus, yang penting semangat belajarnya ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Yaudah, Waalaikumsalam. Dadah, Mama Chan. Masya Allah. Tolong dong, Ya Allah. Mas. Ibu, Ya Allah. ibu mau kemana? Mau nganter cucian. Oh, loh, ibu. Beberapa daerah mungkin tidak peduli dengan adanya pengetahuan dan juga pendidikan. Tetapi kau rela menawarkan diri untuk mengajar demi terciptanya generasi cerdas. Pak Syarif, walaupun kau hanya manusia biasa, tetapi hatimu bagaikan malaikat. Wassalamualaikum.